Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve Rahayu. Saya sebagai peserta piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 bidang studi PPG Sejarah akan melaksanakan ujian kinerja pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama saya Agung Rangga Jawa, SPD, tempat tanggal lahir Lailunggi 17 April 1992, dengan nomor induk kependudukan saya sebagai berikut: 53111607049200004. Dengan nomor induk mahasiswa 24011949445. Dengan nomor peserta 20190100712. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Pabiriwai yang berada di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan ya. Berdoa mengaji. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Pak. Hadir semua ya? Iya. Terus. Hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Nah, sebelum kita belajar terkait dengan sumber sejarah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan teknik stop ya, yang pengurus sudah ajarkan kemarin, supaya kita lebih rileks. Kita relaksasi sebentar. Nah, ikuti instruksi Pak Guru di sini. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, kosongkan pikiran, tarik nafas, terus tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Ya, sudah ready relax? Sudah ya. Baik, berarti kita memulai pembelajaran kita hari ini terkait dengan sumber sejarah. Nah, belajar terkait dengan sumber sejarah ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam kita melakukan yang namanya penelitian. Nah, sejarah ini kita belajar terkait dengan masalah. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui masa lalu? Maka kita harus menggunakan sumber-sumber. Nah, sumber inilah yang akan mengungkapkan terkait dengan kehidupan yang sudah lama. Ya, jadi untuk kita mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka kita harus menggunakan sumber-sumber sejarah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita melihat foto berikut ini. Coba kasih besar non. Ya. Bisa dilihat ya? Bisa. Ini adalah candi. Lanjut. Terus. Lanjut. Ya, baik. Foto-foto yang kita lihat ini tadi merupakan sumber-sumber sejarah. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memvalidasi sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya dengan tepat. Jadi tujuannya adalah kita mempelajari sumber sejarah, memvalidasi baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber sejarah adalah segala warisan yang berbentuk tulisan, tertulis dan visual serta berguna bagi penulisan sejarah. Nah, jadi sumber sejarah itu ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk visual. Selain itu juga ada berupa gambar. Nah, sehingga sumber-sumber inilah yang kita gunakan untuk meneliti kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Perhatikan di sini. Masing-masing sudah memegang lembar LKPD? Sudah ya. Nah, pada lembar LKPD itu kita perhatikan
sebuah peristiwa terkait dengan peristiwa sejarah. Ya. Tugasnya adalah menganalisis bacaan ini. Nah, setelah menganalisis, lalu tentukan mengidentifikasi sumber sejarah. Nah, sumber primer dan sumber sekunder. Baik, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya akan mempersilakan teman saya untuk kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia atau detik-detik sejarah. Pertanyaannya yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasi sumber primer yang terdapat pada bacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sumber sekunder yang terdapat pada bacaan tersebut. Kami dari kelompok 2 akan membacakan yang termasuk sumber primer dan sumber sekunder. Yang termasuk sumber primer dari bacaan tersebut yang pertama itu koleksi foto atau hasil dokumentasi pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua teks proklamasi. Dan yang terlibat secara langsung dalam teks proklamasi tersebut yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, para pemuda dan tokoh nasionalis. Yang kedua sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak terlibat langsung. Contohnya berita atau surat kabar, contohnya koran. Yang kedua buku sejarah nasional mengenai detik-detik proklamasi jilid 4. demikian presentasi kami. Jika ada teman-teman ingin memberikan saran, pertanyaan, waktu dan tempat, kami persilakan. Pada tanggal berapakah proklamasi kemerdekaan ini diproklamasikan dan di mana proklamasi ini diproklamasikan? Mohon diulangi pertanyaannya. Ini pada tanggal berapa proklamasi ini diproklamasikan dan tempatnya di mana proklamasi tersebut diproklamasikan? Oke, proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jakarta. Masih ada lagi? Jika tidak ada lagi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan Sumpah Pemuda. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Dari kami kelompok 3 yang menjadi pertanyaannya, apakah dari sumber-sumber tadi dapat dipercaya atau tidak? Kalau dapat dipercaya, berikan yang jawaban yang paling relevan, dan kalau tidak dapat dipercaya, berikan jawaban yang relevan kenapa tidak dipercaya. Tapi saya yakin kalau yang akan dijawab sebentar dapat dipercaya, dan berikan alasan kenapa sumber-sumber itu dapat dipercaya. Terima kasih. Baik, sumber-sumber tersebut dipercaya karena alasannya itu yang pertama berdasarkan data yang kami dapat tadi itu dari Kongres Sumpah Pemuda itu bahwasanya terdapat beberapa sumber-sumber yang menjadi kami sangat percaya dengan sumber ini, yaitu dari hasil kongres yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 itu mereka menyatakan itu terdapat sumber-sumber yang menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yakni yang kami bacakan tadi itu yang membuat kami sumber ini terpercaya. Dengan siapa? Mungkin masih ada lagi. Baik, jika lagi tidak ada, kami dari kelompok 1 menutup kegiatan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.
Baik, yang menjadi sumber sekunder dari kelompok kami itu artikel jurnal tentang sejarah peristiwa tertentu, dan yang menjadi sumber primer itu kesaksian dari veteran Perang Kemerdekaan 1945, Konstitusi Kanada, Sejarah Kanada, artikel jurnal yang melaporkan penelitian atau temuan baru, arsip tertulis periode pemerintahan Inggris di Jawa dan Sumatera, rekaman suara proklamasi kemerdekaan RI, buku harian Anne Frank, pengalaman keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Yang buku itu kenapa bisa masuk di sumber sekunder? Primer. Yang bisa masuk di sumber primer. Soalnya kan kalau sudah namanya buku berarti dia sudah mencetak ini suara dari dia mendengar, Bukan dia masuk. dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Sudah kalau menurut saya kalau sudah dari buku. Baik, terima kasih untuk sarannya. Ini menjadi catatan bagi kami untuk memperbaiki. Pengalaman keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Ini saya apa tadi yang disampaikan oleh Galang? Ini tadi adalah buku harian. Berarti kalau buku harian ini ditulis langsung oleh orang itu, begitu kalau menurut saya. Jadi dia akan masuk sumber primer. Yang artikel itu contohnya ulang yang Artikel jurnal yang melaporkan penelitian atau temuan baru. Di mana dalam bisa pas? Baik, terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Ya, sangat menarik ya perdebatan kita hari ini terkait dengan berbagai macam sumber yang kita sudah bacakan di depan. Pertama ya, artikel jurnal. Ya, tidak sama semua buku itu harus masuk di sekunder ya. Nah, yang menjadi perdebatan tadi artikel jurnal yang melaporkan penelitian atau temuan baru. Nah, kenapa Pak harus masuk di primer bukan di sekunder? Nah, ini merupakan adalah sumber yang disaksikan secara langsung. Ya, apa orang yang memang betul-betul ada. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa harus masuk ke primer? Karena temuan baru. Ya, dia menemukan hasil temuan yang baru. Berbeda nanti kalau saya meneliti lagi terkait dengan meneliti lagi terkait dengan penelitian. Lalu saya mengambil temuan ini, lalu saya pakai. Maka itu bukan lagi primer melainkan sekunder. Paham ya? Lalu yang berikut, yang terakhir, buku harian Anne Frank, pengalaman keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Nah, ini masuk di sumber primer. Kenapa? Seperti yang dijelaskan ini tadi, karena ini menceritakan terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh Anne Frank terhadap pengalaman keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Jadi, buku harian ini merupakan kesaksian secara langsung dari Anne Frank, ya, yaitu pengalaman dari keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Sampai di sini bisa paham? Paham. Kita beri aplaus lagi buat. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai
Pergerakan Nasional Menuju Kemerdekaan Indonesia. Persilakan permasalahan untuk dibacakan. Jadi, di sini kami kelompok 3 tugasnya menganalisis bacaan tentang pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia, di mana bacaan ini yang termasuk sumber primer dan yang termasuk sumber sekunder. Jadi yang termasuk sumber primer di sini yang pertama dokumen resmi. Nah, dokumen resmi yang dimaksud ini teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Jadi dokumen ini menjadi titik awal kemerdekaan dan merupakan sumber penting untuk memahami konteks saat itu. Yang kedua, surat dan jurnal. Di sini surat-surat antara tokoh pergerakan seperti surat Soekarno kepada Hatta yang mengungkapkan pandangan dan strategi perjuangan mereka. Yang ketiga, rekaman sejarah. Di sini wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pergerakan seperti surat Sultan Syahrir yang memberikan penjelasan tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai perjuangan kemerdekaan. Dan yang menjadi sumber sekundernya yaitu yang pertama, buku sejarah nasional Indonesia yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto yang menguraikan latar belakang, perkembangan dan dampak pergerakan nasional terhadap kemerdekaan. Kenapa di sini termasuk sumber sekunder? Karena dia adalah orang kedua yang menulis kembali apa yang telah terjadi tadi yang sumber primernya begitu. Yang kedua, artikel ilmiah. Di sini artikel di jurnal akademik yang membahas pengaruh organisasi pergerakan seperti Jong Indonesia dalam memupuk rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Yang ketiga, biografi, di mana Soekarno and autobiografi yang memberikan wawasan tentang perjalanan hidup dan pemikiran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, film dan dokumenter atau dokumenter Indonesia Merdeka yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dilengkapi dengan analisis sejarah yang mendalam. Itulah yang kami temukan yang merupakan sumber primer dan sumber sekunder tadi. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, mau menambahkan, memberikan saran, kesempatan kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 yang menjadi pertanyaannya itu tadi dijelaskan bahwasanya surat-surat dan jurnal. Tadi itu hanya disampaikan saja mengenai surat-suratnya saja. Jurnalnya tidak disampaikan. Yang menjadi pertanyaan saya itu jurnalnya itu yang bagaimana? Jadi begini Uri, jurnalnya itu atau bukunya begitu ya. Jadi Soekarno dan Hatta ini pada saat itu ada mereka saling tukar-tukar surat itu di dalamnya merupakan pandangan mereka tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi jurnalnya itu dia sama dengan buku yang ditulis begitu, yang ditulis langsung begitu. Bagaimana Uri bisa dipahami atau kurang? Saya minta penjelasan lebih detail lagi terkait ini perbedaan surat-surat dan jurnal. Tadi itu kan tidak dijelaskan terkait dengan jurnal. Yang menjadi pertanyaannya saya itu jurnalnya yang bagaimana? Tadi itu jelasannya ada surat, saya pikir tadi itu dijelaskan ada surat dari Soekarno dan lain sebagainya, begitu. Jadi begini Uri, di sini tadi ada yang bilang artikel jurnal yang melaporkan ini sama dengan ini tadi yang ditempelkan oleh kelompoknya Sapa tadi mungkin yang mengenai jurnal kelompoknya Uri sendiri tadi yang mengatakan bahwa jurnal ya. Jadi jurnal ini sama artinya dengan sebuah buku yang ditulis begitu Uri, di mana itu merupakan salah satu yang dapat dipercaya atau yang dibuat langsung pada saat itu saat mereka rapat mungkin kalau saya tidak salah waktu itu yang Soekarno dan Hatta itu saling tukar surat
pandangan yang berbeda. Saya rasa yang gitulah ya dalam kita berdiskusi. Baik, surat dan jurnal. Jadi mungkin tanggapan Uri mungkin bahwa jadi jurnal ini tidak masuk dalam sumber primer. Seharusnya dia disunder. Kenapa? Karena jurnal itu diambil dari surat gitu ya. Mungkin pandangannya gitu. Nah, sehingga ada salah persepsi dalam hal kita menentukan sumber sejarah. Nah, ini menjadi kehati-hatian kita dalam mengambil sumber sejarah, mana sumber primer dan mana sumber sekunder, sehingga tidak terjadi bias dalam penulisan. Nah, tentunya tadi yang dijelaskan itu ada surat dan sekali lagi saya katakan kesalahan persepsi ya. Jadi Uri berpikir bahwa surat itu ditulis ke dalam jurnal, sehingga tidak masuk lagi dalam sumber primer, jadi tidak langsung. Tapi di sini ada surat, di situ juga ada jurnal. Jurnal itu adalah orang yang sama-sama mengikuti dalam suatu pertemuan. Menuliskanlah pandangan dari Soekarno dan Hatta terkait dengan pergerakan nasional. Sama halnya kalau kita rapat itu ada notulen. Ya, nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah jurnal ini masuk dalam sumber primer atau sumber sekunder? Sumber primer. Kenapa masuk sumber primer? Karena jurnal ini ditulis pada waktu mereka berada dalam suatu ruangan berbincang terkait pergerakan nasional. Sehingga jurnal ini ditulis langsung oleh orang yang ada pada saat atau kesaksian langsung. Oleh sebab itulah sehingga jurnal ini dikatakan sebagai sumber primer. Ya, paham ya? Bagaimana Uri, pas? Pas. Masih ada lagi ya dari kelompok lain yang mau bertanya? Jadi baik. Dari saya sedikit. Ya, kepada Galang yang persilakan. Berdasarkan materi yang disampaikan, apakah dari kelompok 3 bisa memberikan kesimpulan singkat mengenai materi yang disampaikan tadi? Jadi kesimpulan singkatnya saya buat di sini disuruh mengidentifikasi atau menganalisis yang mana yang termasuk sumber primer dan yang mana yang termasuk sumber sekunder dari pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti yang telah disampaikan tadi, sumber primernya yang termasuk itu dokumennya, surat dan jurnalnya, ini rekaman sejarahnya, itu yang termasuk dalam sumber primer. Dan yang termasuk dalam sumber sekunder itu tadi ada buku sejarahnya, ada artikel ilmiahnya, biografi dan film dan dokumenter. Jadi itu yang menjadi yang dapat kami simpulkan dari materi yang kami jelaskan. Bagaimana teman? Masih ada lagi dari teman-teman yang lain? Oh, dari Anda? Ini surat tadi termasuk sumber primer atau sumber sekunder? Jadi baik, Anda saya akan menjawab. Surat tadi termasuk dalam sumber primer. Tapi jangan salah persepsikan dulu seperti tadi. Surat ini bukan surat yang dibuat seperti biasa yang dimaksud, tapi surat yang dimaksud di sini surat antara yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta tadi yang isinya berupa pandangan mereka begitu. Bagaimana Anda? Masih ada lagi? Baik, dari saya sedikit saja. Ya, Data yang disampaikan ada namanya Jong Indolici. Jong Indonesia atau Jong dia termasuk dalam sekunder ya memang. Jong Indonesia ini dia sebenarnya nama orang atau nama apa sebenarnya? Sesuai dengan tidak Uri saya akan menjawab. Jong Indonesia ini adalah satu kelompok begitu Uri atau organisasi begitu Uri. Jadi kenapa kami taruh di sumber sekunder? Karena dia ini adalah satu kelompok
bisa. Pas. Masih Pemimpin belakang wanita di kuno kemampuan tingkat primer. Buku teks sejarah itu termasuk sumber sekunder. Ya, luar biasa ya. Saya rasa sudah paham ya terkait dengan sumber sejarah, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber sejarah ini merupakan bagian yang penting untuk kita menganalisis terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tanpa sumber, maka semua peristiwa di masa lampau tidak dapat diidentifikasi. Baik, refleksi singkat dari saya itu di mana menginspirasi kita untuk menelusuri jejak perjalanan zaman melalui cerita pada masa lalu dan memberikan hikmah untuk menghargai perjuangan masa lalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi baik, saya memberikan refleksi singkat sedikit tentang materi pembelajaran kita pada saat ini. Menurut saya pembelajaran kita pada saat ini itu sangat menarik dan yang menjadi catatan kita untuk materi kita pada hari ini itu kita bisa mengetahui perbedaan sumber primernya, sumber sekundernya, dan sumber tersiernya. Biar pembelajaran kita pada hari ini kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa membedakan yang mana sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran kita. Tentunya refleksi ini menjadi catatan untuk kita terus belajar secara bersama, memperbaiki pembelajaran ini agar pembelajaran itu menjadi menarik ya, dan memenuhi kebutuhan setiap peserta. Nah, untuk itu saya meminta saya membagikan lembar refleksi untuk diisi. Kalau sudah diisi boleh dikumpulkan kembali. Kalau seperti itu, sebelum kita menutup, maka saya minta Umbu Uri untuk pimpin kita doa sebagai doa penutup pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita mengakhiri Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan kepada minggu depan. Selamat siang. Selamat siang.